Hai Hitijen, salam hebat, luar biasa. Kembali lagi di acara podcast kita bersama, yaitu Talk Story of Semansa. Bersama saya, Nabila Finidika, akan menemani kalian semua dalam episode podcast kali ini. Dan tentunya, saya nggak akan sendirian nih. Kita mendatangkan narasumber yang milenial banget, yaitu Kang Yoga Rusmanto. Apa kabar, Kang? Oh, baik, alhamdulillah. Dan tentunya Kang ini akan memberikan kalian semua inspirasi, motivasi, dan juga pesan-pesan. Nah, tak kenal maka tak sayang, jadi alangkah baiknya silakan Kang, memperkenalkan diri dulu, Kang. Oke, halo teman-teman semuanya, teman-teman SMA 1 Subang. Perkenalkan, nama saya Yoga Rusmanto. Saya dulu di Semansa itu angkatan 2013. Dulu saya aktif organisasi di Paskibra sebagai ketua Paskibra dan eskul lainnya. Oke, kita masuk ke tanya jawab ya Kang. Jadi kan aku sebelumnya ngulik-ngulik nih kehidupan tentang Akang. Jadi sebelumnya Akang ini kan studi di Unjani ya Kang. Betul. Dan akhirnya melanjutkan universitas ke pertahanan. Betul. Dan gimana sih Kang perjalanan Akang sebelum mendapatkan beasiswa tersebut? Oke, pertama gimana ya? Ya, saya dulu alma mater Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dulu Unjani itu punya Yayasan Kartika Eka Paksi. Jadi dulunya itu saya masuk ke Unjani itu jalur PMDK. Jadi pada saat saya kuliah itu nggak pernah ikut tes SBM yang kayak gitu karena SNMPTN dulu saya gagal. Nah, pada saat saya proses di Unjani, saya nggak berpikiran untuk melanjutkan studi sebetulnya. Saya dulu cita-citanya jadi manajer HRD di perusahaan swasta. Nah, kemudian saya lulus, saya kemudian lanjut bekerja di awalnya di Subang ya. Dulu, kemudian saya lanjut ke Jakarta, pindah ke Jakarta di Human Research Development. Akhirnya kan itu cita-cita terwujud kan ya. 1 tahun di Jakarta, kemudian saya resign, kemudian habis itu saya pindah ke Banten sebagai Human Research and General Affair. Ya, jadi selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan ini saya berpikir kok rasanya bekerja di perusahaan swasta seperti ini ya. Kemudian saya ngelihat ada beasiswa dari Universitas Pertahanan, itu punyanya Kementerian Pertahanan. Kemudian ya sudah deh, habis itu saya coba-coba untuk daftar ke sana. Tentunya kalau magister itu harus ada surat rekomendasi dari universitas lama. Nah, karena dulu saya adalah asisten laboratorium bersama dosen-dosen dan asisten dosen, jadi untuk rekomendasi bagi saya itu nggak sulit. Langsung saya dapat dari dekan yang kebetulan beliau adalah dulunya Kepala Dinas Psikologi Angkatan Darat. Jadi, nah saya juga nggak berpikir sih bahwa Universitas Pertahanan ini ruang lingkupnya adalah militer. Ternyata pada saat pendaftaran dari mulai TPA, TOEFL, dan lain sebagainya itu memang konsepnya adalah konsep militer. Jadi sebelum dapat beasiswa ini, saya bekerja dulu selama 2 tahun di Jakarta dan kemudian di Banten. Setelah itu saya memutuskan untuk ikut beasiswa. Oke Kang, kalau boleh tahu Kang, motivasi Akang untuk melanjutkan ke Unhan itu apa? Kan sebelumnya Akang itu psikologi ya Kang. Nah, motivasi Akang itu apa sih Kang? Sebenarnya gini, kalau dibilang motivasi ini nggak linear banget sih kalau psikologi. Ada sih linear tapi sedikit. Psikologi itu harusnya memang baiknya sih profesi ya, profesi psikologi. Jadi magisternya ambil profesi, jadi nanti gelarnya MPsy psikolog ya. Jadi ada ujian tesis dan ujian HIMSI biasanya untuk dapetin gelar psikolognya. Tapi kemudian saya berpikir adalah saya nggak mau bebankan orang tua dengan biaya magister yang begitu lumayan mahal. Akhirnya saya punya prinsip adalah kalau mau melanjutkan studi saya harus 0 rupiah. Akhirnya saya ikut beasiswa. Sebenarnya beasiswa di Indonesia itu banyak banget, ada LPDP, ya, kemudian kalau LPDP biasanya dari Kementerian Keuangan. Kalau Unhan itu dari Kementerian Pertahanan dan banyak lagi kementerian yang ngasih beasiswa sebetulnya. Tapi pada saat itu LPDP tidak buka karena faktor pandemi COVID-19. Nah, akhirnya saya ikut di Unhan. Itu
karena kenapa ya nggak tahu ya, karena mungkin Tuhan itu ngasih jalan ya sebegitu mulusnya gitu ya. Saya pertama kali ikut ke Unhan dan saya kebetulan ngambil prodi damai dan resolusi konflik. Coba apa damai dan resolusi konflik, baru denger kan? Jadi di Unhan itu banyak banget program studi yang berkaitan dengan pertahanan di Indonesia. Nah, damai dan resolusi konflik ini saya pilih karena berkaitan dengan psikologi, namanya psikologi perdamaian biasanya di sana. Kemudian motivasinya apa? Sebetulnya pada saat saya berpikir untuk menyudahi di perusahaan swasta, saya berpikir kayaknya seru nih jadi dosen gitu. Tantangannya banyak lakuin research, kemudian banyak juga ngelakuin ngerjain jurnal-jurnal yang kayak gitu. Mungkin teman-teman sekarang belum paham ya hal itu, tapi nanti suatu saat teman-teman yang melanjutkan studi ke universitas itu pasti akan paham. Mungkin motivasinya pada akhirnya saya pengen berkontribusi khususnya untuk Indonesia melalui Universitas Pertahanan, dan tentunya mungkin pengen jadi akademisi sih. Mungkin Kang, termasuk saya dan juga teman-teman pengen banget nih dapetin beasiswa. Tips dari Akang buat cara mendapatkan beasiswa itu kayak gimana Kang? Tipsnya ya, kalau dibilang tips berarti sesuatu yang general ya. Biasanya setiap orang itu berbeda-beda, Bil. Jadi teman-teman tuh misalkan saya bilang teman-teman harus disiplin, tapi ada juga orang yang tidak disiplin kemudian dia mampu untuk dapetin beasiswa itu ya. Tapi yang paling penting adalah kalian konsisten untuk menghadapi segala sesuatu perubahan. Contohnya pada saat sekarang ini pandemi kan, semua akses belajar itu by virtual. Itu kalau menurut saya jadiin sebuah tantangan ya. Kalau teman-teman pengen dapetin beasiswa, segala sesuatu yang berkaitan dengan beasiswa itu yang paling penting adalah jadikan tantangan bagi kita itu opportunity atau kesempatan yang harus kita dapetin gitu. Yang pertama itu. Yang keduanya adalah tentunya kita konsisten dengan apa yang kita mau ya. Kalau kita pengen dapetin beasiswa ya otomatis teman-teman juga akan bersaing sih sama orang banyak gitu ya, yang tentunya orang-orang itu orang-orang hebat ya. Jadi teman-teman harus konsisten dan disiplin untuk bisa lebih baik dari mereka gitu. Nah, kalau teman-teman kan biasanya ngeliat gitu, teman aku juga biasa-biasa aja mau daftar beasiswa ya. Stop to comparing gitu. Jadi berhenti untuk membandingkan diri gitu dengan orang lain. Kita punya standarnya masing-masing, maka ya lakuin standar itu dengan lebih baik gitu sih, Bill. Jadi kalau beasiswa itu kan terus yang selanjutnya itu adalah lucky ya, keberuntungannya ya, lucknya gitu. Jadi jangan lupa kita imbangi sama berdoa ya. Kalau saya prinsipnya dulu tuh ada guru SMA 1 Subang yang bilang itu duit ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal gitu. Itu selalu kita barengi sama hal-hal yang kayak gitu. Nah itu sih sebetulnya. Berarti kunci dari kebersihannya adalah ikhtiar ya Kang? Betul. Terus Kang, kalau saya lihat nih Kang, Akang ini kan lagi ngurus bisnis Kang. Terus juga forum Nuswantara Muda ya Kang. Nah, gimana sih Akang membagi waktunya antara dengan kuliah, forum dan juga bisnis tersebut? Berkaitan dengan membagi waktu, saya pernah pelatihan leadership di kampus dulu sebagai asisten fasilitator ya, sama dosen saya. Apa yang kita lakuin adalah ada prioritasnya. Ya, jadi tentukan dulu yang pertama prioritas sebelum kita melakukan itu gitu. Contohnya ya kalau misalkan tugas, karena magister itu tugasnya luar biasa ya, luar biasa sekali. Tapi ya semansa dulu juga tugas luar biasa ya, tapi itu jadi kebiasaan gitu. Nah, tentukan prioritas kita sebetulnya apa yang harus pertama kita lakuin dulu gitu. Nah, kemudian kalau sudah nemuin prioritasnya, baru kita bisa membagi semuanya gitu. Jadi jangan sampai prioritas kita tuh acak-acakan ya. Jadi kalau memang mau berorganisasi juga, berorganisasi terus bisnis gitu ya. Yang penting adalah mana yang lebih penting dulu. Kemudian setelah itu baru disisihkan waktunya. Contohnya gini, kalau misalkan pagi-pagi kita belajar sampai sore misalkan, malamnya biasanya sekarang nih saya ngelakuin kalau misalkan pagi sampai sore itu kuliah ya, karena kalau di Unhan itu kuliahnya harus standby. Jadi standby, dan kebetulan dosen-dosen Unhan ini luar biasa ya, dia itu Pati ya, tahu nggak Pati? Nggak tahu ya. Kalau Pati itu perwira tinggi
dia itu dari kolonel ke atas jadi brigjen, jadi pengajarnya brigjen yang kayak gitu, letkol, kolonel yang kayak gitu, jadi harus standby by video, jadi nggak bisa matiin video dan harus pakai seragam kan. Nah sampai sore, kemudian sampai sore baru bagi waktu sama hal-hal yang berkaitan sama mungkin teman-teman organisasi lain, misalkan yang pengen sharing atau apa ya by WA bisa gitu. Jadi terus malamnya saya datang ke kedai ya, biasanya saya datang ke kedai untuk ngecek sampai malam, dan kalau ada tugas ya saya kerjain malam itu setelah ke kedai gitu biasanya. Jadi tentukan prioritas dulu mana, kemudian tentukan waktu yang kita harus lakukan. Kalau di hidup Akang punya prinsip tertentu nggak sih? Ada, pasti setiap orang punya prinsip ya. Prinsip ini sebetulnya tercipta itu pada saat kuliah semester 1. Jadi sebetulnya saya itu orangnya nggak pedean, Bil. Sebelum jadi ketua Pasmansa pun dulu saya sebetulnya orangnya nggak percaya dirian ya. Banyak orang ya nggak percaya diri lah kemudian. Nah muncul itu setelah di universitas, tingkat universitas, karena tantangan dan lingkungannya mungkin ya. Dan akhirnya prinsip saya itu, atau bisa dibilang moto hidup ya, prinsip atau moto hidup saya itu no reason to be weak. Jadi nggak ada alasan kita buat lemah gitu ya, nggak ada alasan kita untuk menghadapi tantangan itu kayak ngeluh gitu. Ini pasti banyak teman-teman yang ngeluh nih, kenapa sih harus daring gitu kan, kenapa sih harus online, jenuh tahu, bete tahu gitu kan. Tapi saya selalu bilang sama diri saya adalah ini tantangan buat kita gitu, tantangan buat kita untuk ya teman-teman apa ya, ngerasain teknologi begitu berkembang begitu pesat kan. Makanya saya bilang ini prinsip ini sampai sekarang tuh tetap dipakai gitu. Jadi no reason to be weak ini adalah sesuatu value yang dari pengalaman yang saya buat gitu. Terus Kang, kalau pesan-pesan Akang nih buat para siswa yang sekarang lagi ngeluh daring itu gimana Kang? Waduh, kalau ngeluh daring memang sih kita itu kalau kebiasaan harus dibalas sama kebiasaan ya. Jadi jadikan ini tuh kayak kebiasaan yang buat kita ke depannya tuh apa ya, teknologi tuh semakin berkembang. Teman-teman boleh deh, kalau di Unhan kebetulan nanti mungkin saya infoin sedikit ya, tapi bocorannya adalah di Unhan ini sendiri juga ibaratnya jurusan yang barunya itu terkait sama ancaman-ancaman yang non militer ya. Jadi sekarang itu lagi dibahas isu-isu apa ya, cyber, isu-isu yang kayak gitu. Jadi teman-teman kalau apa ya, berpikir atau berfokus untuk mengeluh aja sedangkan teman-teman yang lain udah maju dengan teknologinya gitu kan, jadi stop lah. Jadi berhentilah buat mengeluh ya karena keadaan, tapi jadikan keadaan itu tantangan buat kita gitu. Pendidikan ini memang banyak perubahan akibat pandemi ya, jadi efeknya begitu luar biasa. Dari mulai sebelum pandemi juga kan ujian dihapuskan ya kan, diganti dengan asesmen kan. Hal-hal yang seperti itu adalah tantangan buat kita sebetulnya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah sebagai siswa ya, terkhusus SMA 1 Subang kan biasanya pandangan semansa itu sama orang banyak bagus ya. Jadi berhentilah untuk mengeluh, untuk menyalahkan keadaan gitu. Mulai dari sekarang lakukan yang terbaik gitu kan di setiap kesempatan. Itu aja sih Bill. Setiap siswa kan mungkin dari kelas 10 bahkan dari SMP masih bingung nih Kang, cita-cita saya itu apa gitu Kang. Nah sedangkan Akang menentukan cita-cita itu gimana Kang? Dan cara Akang mewujudkan cita-cita tersebut gimana Kang? Cita-cita ya, berbicara tentang cita-cita sama halnya dengan berbicara pemilihan program studi biasanya ya. Banyak orang yang bercita-citanya apa kemudian kerjanya jadi apa gitu, itu banyak banget sebetulnya. Cita-cita itu hal yang konkret dan bisa diraih sebetulnya. Jangan kemudian ditanya ya, apa cita-cita kamu? Saya pengen jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu bukan cita-cita sebetulnya ya. Tapi cita-cita itu hal yang konkret yang bisa kita raih. Contohnya saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi psikolog gitu. Nah kemudian gimana menentukannya? Yang pertama harus kita ketahui adalah kita harus tahu siapa diri kita sebelum menjawab apa cita-cita kita gitu. Jadi kalau sudah tahu diri kita, kemudian kita tahu minat dan bakat kita seperti apa. Jangan memaksakan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena pengalaman saya ketika saya di Semansa itu banyak banget yang masuknya pengennya kesinilah, terus teman-temannya pengen ikut gitu. Nah jangan sampai kayak gitu. Kita harus bisa. Kalau dulu saya itu
Kenapa kemudian memilih psikologi gitu? Karena bercita-cita jadi Human Research Development Manager kan. Jadi di perusahaan swasta gitu. Seiring berjalannya waktu, kemudian saya berpikir apa yang bisa menjembatani antara sumber daya manusia, manajemen, jurusan manajemen gitu kan, dan sama psikologi juga bisa gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah coba masuk psikologi karena ruang lingkupnya luas. Jadi kalau misalkan enggak jadi HRD pun kita bisa jadi apapun gitu semau kita. Nah, kemudian habis itu saya kuliah kan. Nah, cita-cita ini memang bisa berubah, Bil. Jadi dalam penentuannya seiring berjalannya waktu kita bisa menentukan sambil berjalan gitu ya. Sambil kita mengetahui minat dan bakat kita itu bisa berubah gitu. Tapi bisa juga konsisten dan paten gitu, tergantung pengalamannya mereka. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah ketahui minat dan bakat kita melalui potensi diri gitu. Biasanya teman-teman yang bisa ngerasain kan, kalau misalkan makin bingung, banyakin sharing sama teman-teman yang lain gitu kan. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang teman-teman tahu tentang diri kita gitu. Biasanya seperti itu. Oke Kang, untuk meraih cita-cita kan pasti ada hambatan. Nah, cara Akang untuk menghadapi hambatan tergantung tersebut ya. gimana? Kalau berbicara tentang hambatan, biasanya banyak banget. Ya dari mulai hambatan teman-teman yang ngajak main gitu ya, teman-teman yang ngajak main, kemudian juga kayak males-malesan pegang handphone terus gitu. Tergantung sama hambatannya apa sebetulnya. Kalau misalkan teman yang banyak ngajak main, sebetulnya kita nggak bisa ngendaliin diri untuk menolak ya. Tapi kalau misalkan contohnya gini, kita punya target untuk hari ini tuh ngawalin TOEFL misalkan ya. TOEFL jam 4 sampai jam 6 misalkan si waktunya itu. Tapi teman-teman temen kemudian ngajak gue lari yuk gitu misalkan. Tapi pengen lari sih biar sehat. Ya udah, biasanya saya lakuin dulu apa yang saya inginkan, biasanya lari dulu, habis itu lanjutin lagi. Jadi mundur, emang konsekuensinya akan mundur waktunya gitu. Nah, hambatan yang selanjutnya misalkan pegang handphone, biasanya apa sih yang kita memang lakuin dalam handphone? Biasanya kan buka Instagram atau WhatsApp ya, atau apapun lah media sosial kayak gitu. Saya biasanya ngelakuin kayak matiin handphone. Jadi matiin handphone, mulai belajar untuk TOEFL gitu, matiin, terus pasang alarm. Sebetulnya nantang diri sendiri sih, sebenarnya seberapa kuat sih saya nggak pegang handphone gitu. Jadi kayak challenge itu yang kemudian melawan hambatan-hambatan yang ada. Kemudian banyak lagi sih ketika memang dapetin beasiswa ini atau cita-cita ini ya, kayak contohnya kayak contohnya ini kayak misalkan peluang-peluang yang sifatnya pembelajaran yang lain, misalkan yang lain pada les ya, itu kan suatu hambatan ya, kok misalkan yang lain pada effortnya pada tinggi gitu kan, terus orang tua nggak ngizinin, itu kan salah satu hambatan-hambatannya. Bener nggak sih kamu mau S2 misalkan kayak gitu, lebih baik kamu kerja aja gitu kan, kerja dapat gaji kan, biasa karirnya naik gitu kan. Ya itu kalau menurut saya hambatan bagi saya, karena bertabrakan dengan apa yang saya mau, apa yang saya cita-citakan. Nah, hal yang saya lakukan adalah kalau orang tua udah bilang kayak gitu, biasanya beri pemahaman sama orang tua, sebetulnya S2 ini bukan hanya untuk nanti karirnya meningkat, tapi juga untuk menambah pengetahuan gitu. Karena ada satu kata biasanya, semakin kita berpendidikan tinggi, semakin kita tahu bahwa kita itu bodoh. Ya, jadi itu yang saya sampaikan ke orang tua saya. Kemudian terkait dengan les, dan saya sebenarnya cari cara gimana caranya saya juga bisa les sebetulnya. Dan mungkin ya seperti yang saya bilang ke Bibil kan, bahwa sepertinya Tuhan tuh sudah memberikan jalan gitu ya. Jadi akhirnya waktu itu saya daftar prakerja gitu kan. Prakerja, kemudian ternyata saya lolos, dapat uang itu 1 bulan 600.000, dan kebetulan pelatihannya itu saya ambil pelatihan TOEFL. Jadi saya pikir ya ini jawabannya. Makanya saya bilang adalah kalau menghadapi hambatan selalu ingat doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Itu aja. Kang bilang tadi caranya itu dengan menutup handphone gitu ya Kang. Terus aku mau nanya Kang, menurut Akang sosial media yang sekarang gini, itu ada dampak positif dan negatifnya nggak sih Kang buat
milenial-milenial Wah, anak pasti bangsa ada ya sekarang? dampak positif dan negatifnya. Kalau saya waktu itu di pertahanan belajar bahwa ternyata kalau teman-teman pengen tahu ya, Indonesia itu berprestasi dalam bidang penggunaan internet di dunia maupun ASEAN. Di Indonesia itu rankingnya pertama loh. Pengguna internet itu Indonesia itu pertama di ASEAN maupun di dunia. Nah itu kayak prestasi ya, dosen saya juga sambil ketawa sih, ini prestasi ya katanya gitu. Dampak positifnya pasti banyak. Banyak banget, kita jadi luas, wawasan kita jadi luas banget ya, luas banget. Kemudian juga kita mudah gitu untuk mencari informasi itu sangat mudah banget gitu ya. Tapi sebetulnya negatifnya juga banyak. Nah, negatifnya apa sih? Sebenarnya kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa saya selalu bilang membandingkan diri dengan orang lain? Karena itu tuh kayak penyakit, Bill. Jadi semakin kita membandingkan diri dengan orang lain, semakin kita tuh kayak ibaratnya bahasa Sundanya sasah gitu. Jadi stres gitu kan. Ih, orang lain pencapaian udah kayak gini ini. Nah, itu tuh kayak mental kita tuh kayak benar-benar kena banget ya. Terus yang keduanya, media sosial itu kalau Bibil rasain ya, media sosial itu bikin kita jadi lupa diri, lupa waktu. Makanya saya bilang itu adalah jangan lupa time schedule-nya seperti apa, disiplinnya seperti apa, efek kalau kita nggak ngelakuin ini pasti akan mundur kan, saya bilang kayak gitu. Nah, efek yang selanjutnya adalah banyak kemudian teman-teman di sini berpikir kritisnya nggak jalan karena mungkin keikutan karena orang lain komennya kayak gini ya, saya juga sependapat ya itu. Padahal belum tentu informasi yang diberikan sama media sosial itu benar gitu kan. Jadi banyaknya apa ya, reaktif ya. Jadi ketika ada postingan sesuatu langsung kayak misalkan ya, Bibil lah pernah lah ya coba cek lah di explore-nya Instagram contohnya, justru malah banyaknya hujat, bukannya kayak memberikan apresiasi gitu terhadap orang, betul gitu. Malah ini hujat-hujat, ini kenapa sih? Ini kayaknya orang ini juga udah kena dampak dari efek dari Instagram. Sebenarnya itu sih yang paling basic kalau menurut saya ya. Untuk sikap kritik nih, kritis dan kritik ya Kang. Menurut Akang, orang yang punya kritik itu perlu tidak? Perlu banget, Bill. Karena saya sekarang ini, saya pernah ikutan karya tulis ilmiah yang mengantarkan saya jadi mahasiswa berprestasi di Unjani, waktu itu juara 2. Itu judulnya, bukan judul sih, topiknya terkait critical thinking, bagaimana remaja. Dulu subjeknya semansa dulu ya, dulu subjeknya semansa, bagaimana kemudian berpikir kritis ini penting kaitannya, dan sekarang saya kembangkan dan lakuin ide ini ke sekarang lagi ada lomba gitu, jadi saya ikutkan ide ini. Dibilang penting, saya bilang penting karena ini tuh akan berpengaruh terhadap pemilihan keputusan kita, penyelesaian masalah kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman berpikir kritisnya kurang, itu sangat berpengaruh, termasuk pemilihan cita-cita. Tadi Bibil nanya itu, pemilihan program studi itu akan berpengaruh sekali. Terus berpikir terhadap sikap kita, apa yang harus ditampilkan, perilaku kita. Karena biasanya ya saya lihat ya, mau dimanapun gitu ya, orang itu kadang berani tapi jadi kayak ini nggak mikir dulu gitu apa efeknya ke depannya seperti apa gitu ya. Bahkan ya kalau Bibil tahu juga kan, sebetulnya di organisasi akan selalu bilang kenapa sih ini harus A, kenapa ini harus B. Nah, itu adalah pola berpikir yang dimana kita membutuhkan pemikiran kritis, karena memang setiap pilihan itu kan ada konsekuensinya ya. Tapi gimana caranya kita itu bisa menghadapi ketika konsekuensi itu terjadi gitu. Kalau kata Sun Tzu ya, ada yang tahu nggak Sun Tzu? Nggak tahu ya, itu Sun Tzu ya, tahu juga sih. Saya dari pertahanan. Sun Tzu itu bilang ya, kita berani tapi kita juga harus berpikir. Kalau kita cuma berani tanpa berpikir ya sama aja dengan banteng gila. Sun Tzu ini adalah tokoh dari Cina ya, dia tokoh militer dari Cina, itu sangat dikenal sih di pertahanan biasanya. Berarti Kang kritis dan juga logis gitu ya Kang? Ya bisa jadi, itu kritis dengan logis itu berdampingan ya. Ketika kita berpikir kritis ya otomatis pemikiran logis kita juga berjalan. Kang, banyak banget nih Kang yang pasti nanya, saya kok nggak kritis, caranya gimana Kang biar
orang-orang itu bisa berpikir dengan kritis? Nah, ini yang paling menarik ya, baru-baru ini ya saya daftarin lomba ini, gimana sih, ini berkaitan sih gimana sih caranya meningkatkan berpikir kritis ya. Salah satunya adalah saya gunakan analisis kasus ya. Jadi semakin kita banyak masalah sebetulnya, semakin kita berpikir kritis kita meningkat gitu. Semakin ya kalau kata teman-teman mah semakin kita banyak masalah, semakin kita dewasa lah intinya gitu ya. Tapi terkait hal itu, kemudian saya pernah meneliti ya memang berpikir kritis itu berkaitan dengan semakin banyaknya kita menghadapi masalah, semakin meningkat pemikiran kritis kita. Karena indikator berpikir kritis itu banyak banget, ada 4 ya. Ya salah satunya apa? Ya kita menggunakan pengalaman kita untuk menentukan sesuatu gitu biasanya. Nah, banyakin diskusi, banyakin diskusi ya, diskusi apapun. Ya diskusi tentang ya kalau teman-teman dari OSIS pastilah banyak diskusi tentang program kerja gitu kan. Nanti seperti apa itu cara salah satu cara untuk kita meningkatkan berpikir kritis gitu. Terus yang keduanya yaitu saya bilang bahwa setiap tantangan itu jadikan kesempatan. Nah itu juga cara untuk kita bisa meningkatkan berpikir kritis. Kang, kalau berpikir kritis itu mengasah public speaking nggak sih Kang? Kalau berpikir kritis, kalau menurut saya public speaking mengasah enggak sih, enggak berkaitan dengan public speaking ya. Tapi public speaking itu apa ya? Jadi berpikir kritis itu sebagai proses kognitif ya. Jadi apa yang kita katakan itu sebenarnya ada di proses kognitifnya. Jadi nggak kelihatan sebetulnya. Makanya kenapa apa ya, analisis kasus ini jadi penting gitu kalau menurut saya untuk bisa meningkatkan berpikir kritis biasanya. Nah kalau public speaking itu berkaitannya sama apa? Banyakin kita berani untuk berbicara depan umum. Semakin kita banyak pengalaman untuk berbicara di depan umum, semakin kita banyak apa ya, berani untuk mengungkapkan apa yang kita tahu gitu. Nah, yang kita tahu ini adalah proses kognitif yang mungkin biasanya bisa berkaitan dengan berpikir kritis biasanya. Oke Kang, kita bahas mental health ya Kang. Penasaran banget nih Kang. Pandangan Akang sebagai psikolog, mental health yang di Indonesia sekarang itu seperti apa Kang? Oke, sebelumnya Kang mau jelasin dulu ya, apa bedanya psikologi dengan psikolog? Apa bedanya S1 psikologi dengan profesi psikologi? Kalau S1 psikologi itu adalah sarjana psikologi ya, jadi berkaitannya dengan ya ilmu-ilmu psikologi dan lain sebagainya, dan belum dikatakan sebagai psikolog sebetulnya. Nah, psikologi itu kita harus melanjutkan studi lagi di magister dan profesi biasanya. Nah, berbicara tentang mental health kayaknya makanya kenapa apa ya, salah satu pertimbangan saya milih psikologi adalah banyak yang nantinya tanda kutip ya orang-orang yang akan gimana ya, akan sulit untuk menghadapi kenyataan dan kehidupannya biasa ya. Ya sekarang lihat aja dari sektor ekonomi itu berdampak, dari sektor kesehatan, dari sektor pendidikan itu banyak banget. Kalau menurut saya perlu ada, saya nggak bilang Indonesia ini mental health-nya apa ya, turun ya atau nggak bagus lah. Tapi saya melihat bahwa ya perlu ada suatu program ya dari pemerintah, karena ruang lingkupnya Indonesia gitu ya, ruang lingkupnya Indonesia, perlu ada program yang memang mengharuskan kita untuk meningkatkan mental kita gitu biasanya. Salah satunya apa? Salah satunya kenapa sih pada saat pandemi COVID-19 ini masyarakat itu harus nggak boleh stres, harus bahagia. Nah itu tuh salah satu contoh bagaimana mental health itu berperan sebetulnya, bisa meningkatkan imunitas kita gitu. Jadi kalau saya berpendapat gimana Indonesia sekarang mental health-nya perlu peningkatan sih Bill, melalui program-program yang mungkin ya jangan jauh-jauh Indonesia lah, dulu kita ruang lingkupnya teman-teman dulu gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu sih. Kalau cara diri kita memperbaiki mental kita gimana Kang? Solusinya ya, karena tadi contohnya dari awal itu perbandingan. Yang paling simpel banget Bill adalah stop buat comparing dengan orang lain. Ya, berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain, karena kita punya jalan masing-masing, punya waktunya masing-masing gitu. Kalau Bibil pengen tahu, ketika saya ikut beasiswa di Unhan ini, ya saya disable temporary Instagram saya selama 3 bulan.
ya. Jadi saya nggak buka Instagram pada saat itu karena saya tahu ini akan berefek panjang buat saya dalam segi proses ya. Saya matikan itu disable temporary Instagram saya gitu kan. Jadi hal yang paling sederhana yang teman-teman bisa lakuin ya, khususnya di Semansa adalah stop comparing gitu. Karena Instagram itu salah satu bahan kita untuk bisa membandingkan kita dengan orang lain kan. Biasanya kita melihat bahagianya tapi kan nggak tahu gimana prosesnya sebetulnya. Itu Bill. Oke Kang, selanjutnya ada pertanyaan, ini spesial banget buat kelas 12. Kang bisa kasih tahu nggak sih tantangan untuk masuk ke perkuliahan itu apa Kang? Jadi biar mengantisipasi nih buat kelas 12. Tantangan ya buat kelas 12 yang pasti tidur nggak teratur, itu pasti banget ya. Terus banyak perkuliahan itu bukan hanya dicekokin kayak SMA ya, kayak SMP, SMA, tapi kita harus cari bahannya sendiri. Makanya mungkin teman-teman yang kuliah virtual mungkin sekarang sudah terbiasa karena biasanya ya dosen itu kan memberikan kayak cuman sekedar pemancing gitu buat kita, sisanya kita harus cari tahu sendiri gitu. Jadi otomatis kita harus cari tahu sendiri, pola tidur enggak kayak udah malam nih harus tidur, enggak gitu kan. Karena saya pernah dulu waktu itu ngerjain tugas sampai jam 5 ya. Jam 5 kemudian terus sholat terus tidur, jam 7 saya harus kuliah ya. Tapi itu tantangan banget buat kita, jadi nggak ada alasan gitu kan. Terus tantangan selanjutnya adalah deadline-nya yang begitu mepet ya. Jadi teman-teman banyak banget deadline yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat dan berdekatan gitu. Yang keempatnya itu Bill, bahwa analisis teman-teman tuh benar-benar diuji. Kayak berpikir kritis yang tadi ya, benar-benar diuji banget karena kebanyakan kuliah itu banyaknya biasanya menganalisa. Makanya kenapa banyak teman-teman yang organisator ya yang kemudian bertahannya lebih baik dibandingkan teman-teman yang bukan organisator. Karena mungkin teman-teman organisator sudah banyak berlatih tentang pemikiran mereka gitu. Jadi banyak banget sih tantangannya ya, dari mulai sistem yang berbeda, dari mulai cara belajarnya dosen-dosen kita gitu kan, dari mulai menghadapi dosen kita itu banyak banget. Sewaktu Akang kelas 12 dan memutuskan untuk ke Unjani, cara Akang untuk menentukan wah Unjani kayaknya pas nih buat saya itu gimana Kang? Atau sebelumnya bukan Unjani atau gimana Kang? Sebelumnya gini Bia, yang harus kita sadari adalah saya itu bukan memilih universitas, tapi yang saya pilih adalah program studi. Memang sebelum saya ke Unjani saya senam PTN ke Unpad. Jadi 3 kali sih prosesnya waktu itu sampai Bu Dedeh marahin saya. Kamu bolak-balik mulu karena setiap verifikasi saya ganti. Jadi pemilihan saya yang pertama itu adalah Undip psikologi waktu itu, kemudian gak jadi gitu kan. Ya itu dulu saya labilnya kayak gitu, gak jadi ke Unpad, akhirnya ke Unpad. Jadi pemilihannya itu Undip, Unpad, UPI, UGM waktu itu tuh. Ya so-soan lah biasa, so-soan kayak gitu. Nah akhirnya yang terakhir itu ke Unpad kan. Tapi sebelum saya pengumuman undangan itu diumumkan, saya sudah diterima di Unjani sebetulnya jalur PMDK, jurusan psikologi juga gitu. Jadi saya nggak berpikir sebetulnya universitasnya apa ya. Yang saya pikirkan adalah bagaimana cara saya masuk untuk ke program studi psikologi gitu. Jadi memang ya itu awalnya adalah ya kalau saya ke depannya kalau nggak jadi manajemen sumber daya manusia gitu ya, saya pengen masuk ke psikologi gitu kan. Itu artinya adalah kita jangan ngelihat univnya, tapi apa yang kita nanti mau jadi apa gitu. Kita tuh mau jadi apa sebetulnya gitu. Nah lebih bagus lagi ketika sudah lulus itu linear dengan pekerjaan kita gitu Bill. Jadi intinya adalah Kang, yang penting itu program studi yang bakal kita pegang erat untuk kedepannya, bukan universitasnya. Betul. Mungkin sekian dari episode podcast kita kali ini. Semoga ada inspirasi, motivasi dan juga pesan-pesan yang bisa kalian ambil dan kalian dapatkan di kehidupan sehari-hari. Saya Nabila Finidika bersama Kang Yoga pamit undur diri dan sampai jumpa. Salam hebat luar biasa.